Millennials, ketemu lagi sama aku Putri Andriana tentunya dalam program Try It hanya di Mata Millennial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian, tapi pastinya nggak ngapa-ngapain ya. Pastinya kita akan nge-review makanan-makanan yang lagi viral dan juga enak. Nah, ini adalah salah satu makanan yang sebenarnya tuh dulu sudah ada di Indonesia. Bahkan dia tuh bisnisnya sudah ada sejak tahun 1965. Terus sempat berdiri di Indonesia tapi akhirnya tutup gitu ya karena mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan pasar, tapi akhirnya lahir kembali nih di Indonesia dan sekarang nggak kalah hit sama di negara-negara lainnya. Jadi buat teman-teman apalagi yang suka nonton drama Korea pasti nggak asing lagi denger makanan Subway, ya nggak sih? Karena kayaknya tuh aku aja sering banget nonton drakor, terus hampir di setiap drakor tuh selalu ada iklan si Subway ini, baik yang secara tersirat maupun secara gamblang gitu ya. Nah, dan aku akuin memang sih ya, dengan adanya iklan di drakor tersebut, apalagi Indonesia itu kan pasarnya banyak banget yang suka nonton drakor, akhirnya mungkin kurang lebih mempengaruhi pasar di Indonesia. Karena katanya dulu itu si Subway ini tuh sempat ada di Indonesia, terus sudah ada di beberapa cabang kayak di Pondok Indah, Taman Anggrek dan segala macam. Terus sempat tutup karena nggak sesuai dengan marketnya yang menengah atas gitu. Tapi ternyata makin kesini mungkin tingkat konsumsinya di Indonesia juga berubah. Akhirnya cocok dan rame banget teman-teman ya. Setahu aku tuh dia store pertamanya itu ada di Citos, dan kalau misalnya kalian lihat itu antriannya panjang banget. Aku juga pernah main ke sana. Aku kira tuh antrian vaksin, tapi ternyata itu adalah antrian Subway yang mengalahkan antrian vaksin. Bener-bener panjang banget. Dan karena ngelihat marketnya besar, akhirnya mereka tuh buka cabang ya di berbagai kota juga mall. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik, kalian bisa cari langsung di mana cabang Subway terdekat kalian. Nah kebetulan kalau aku nih beli di Subway Sumarekon Bekasi. Oke, langsung aja di depan aku sudah ada 4 menu ya dari si Subway ini. Jadi sebenarnya aku kasih tahu dulu kali ya, Subway itu adalah salah satu bisnis fast food ya, yang memang dia tuh bergerak di bidang F&B dan fokusnya itu pada sandwich atau kita kenalnya roti lapis. Cuman mungkin karena aku sendiri juga belum pernah nyobain ya, dan katanya sih yang spesial itu adalah jenis rotinya mereka tuh yang berbeda-beda. Ya kan biasanya kan kalau orang jualan sandwich ya udah satu toko satu roti itu aja. Paling beda di toppingnya atau isinya gitu. Tapi si Subway ini enggak, dia mengandalkan jenis rotinya tuh yang berbeda-beda. Di depan aku sudah ada 4 menu. Yang pertama ada steak and beef. And beef atau stick cheese parmesan, kurang lebih gitulah ya. Terus ada juga ini spicy Italia ya, white, dia tuh white bread kalau nggak salah deh. Ya benar, spicy Italia white bread. Terus ada tuna parmesan oregano ya. Jadi dia dari beef, ada beef chicken beef atau yang daging sapi tuh ada, terus tuna juga ada. Dan yang terakhir ada roast chicken. Wow. Dia ini roast chicken ini wet bread. Cuman ya teman-teman, kalian tuh harus hati-hati karena ternyata harga yang tercantum di website itu belum sama topping. Jadi nanti ketika kalian beli itu akan ditambah dengan additional topping. Aku bakal kasih tahu satu-satu. Pertama aku mau coba yang steak and beef dulu kali ya. Nah terus aku juga mau komentarin packagingnya, menurut aku lucu banget. Maksud aku apa ya, dia tuh tidak simple gitu. Packagingnya tuh sangat menunjukkan Subway banget, dan ini merupakan salah satu ide marketing yang keren menurut aku. Bahkan dia sampai sesimpel tisu aja, tuh dia ada tulisan Subway-nya. Ya cukup niat menurut aku ya kalau misalnya kita bandingin dengan fast food di Indonesia lainnya. Oke, ini steak and beef.
Dari size-nya sih cukup gede menurut aku ya. Oke, wow ternyata dia ada lapisnya lagi. Wow, ternyata bener ya teman-teman, dia tuh rotinya beda dengan sandwich lainnya. Jadi kayaknya mereka tuh fokus di toast bread gitu ya. Nah ini yang tadi stick and beef, ini sebenarnya kalau kalian lihat di website tuh memang kayaknya toppingnya tuh berlapis-lapis tebel banget. Cuman mungkin namanya di foto ya, tujuannya mereka adalah untuk menunjukkan ini loh isinya. Tapi ya memang pas kita beli sama kayak makanan lainnya kadang-kadang tidak selalu 100% sesuai dengan gambar. Tapi nggak apa-apa selama masih enak ya kan. Nah ini dia penampilannya, steak and beef cheese parmesan. Ini tuh basicnya aja harga 57.000. Jadi kalau kalian buka websitenya basicnya itu harga 57.000. Tapi kalau kalian mau tambah topping lagi ya memang harus sih, bukan kalau mau, karena dia tuh toppingnya beda. Terus topping kejunya tuh 5.000 sama ada breakfast stripnya itu 7.000. Jadi kalau di total 57 tambah 12 berapa? 69.000. Kalian akan dapat si steak and beef cheese parmesan ini. Oke, kita lihat ya. Wow, isinya kayak gini ya teman-teman. Menurut aku ini cukup banyak isinya ya, cukup padat gitu. Soalnya berat juga. Dan ini perlu kalian note, ini tuh unik banget. Jadi kelihatan banget sourdough si breadnya, potongannya. Jadi ini tuh kayak ujung si rotinya nih bulat. Nah dia nih kayak dipotong gitu loh. Jadi ujungnya tuh nggak rata gitu, nggak tumpul. Jadi memang beda. Biasanya kan kita kalau kayak beli sandwich atau hotdog gitu ya bahasa kita kan biasanya ujungnya sama-sama tumpul. Nah ini tuh enggak. Ini tuh jadi ujungnya tumpul, ini enggak. Jadi kelihatan banget perbedaan roti si Subway dengan sandwich lainnya. Oke, langsung aja kita bedah. Ini ada pertama sesuai dengan namanya steak and cheese, pastinya ada sticknya ya say. Tuh, sticknya tebel dia tuh kayak saikoro. Terus ada berapa pieces nih? Pasti dia hitungannya gram sih, tapi ini kurang lebih ada 9-10 pieces. Oke banget lah. Terus ada tomat, ada bombay, dan ada lettuce. Aku tuh paling suka banget lettuce kalau makan makan sandwich. Terus ini tuh apa ya? Ini tuh apa ya? Kayak anggur itu. Apa namanya? Oh, olive. Oh. Iya kirain kayak jamur. Lengkap ya. Terus dia ternyata ada ini juga nih, ada beefnya juga, beef yang ham ya. Tuh kayak beef ham gitu. Oke, kita cobain aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh menurut aku lengkap banget. Enak sih pasti enak ya, karena dia dari rotinya aja tuh udah beda. Enak tapi kompleks gitu, maksudnya tomatnya ada, rasa sayurannya berasa, dagingnya tuh berasa, mayonesnya juga berasa, jadi semuanya tuh balance. Anyway ini nggak dapet saus sambal ya? Dapet sausnya ini, oke. Aku jelasin juga, jadi pas kita beli itu kita dapat 4 saus. Ini yang pertama sweet onion, terus ada mayones biasa, dan ada apa ini namanya lupa. Kayak mustard gitu. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian cium baunya tuh kayak mentai gitu. Ya, dan ini adalah saus-saus rekomendasi. Jadi pas kita beli, kita tanya, "Mas, apa sih yang paling rekomendasi?" dan dikasihnya tuh saus itu. Nah, kita coba satu-satu ya. Pertama kita cobain yang sweet onion ini. Oh, jadi oke. Ya. Jadi kalau misalnya kalian beli langsung, si sausnya ini akan dikasih di dalamnya langsung. Tapi karena kita pesannya take away dan gak langsung makan, makanya sausnya dipisah. Dan menurut aku tempatnya juga cukup proper banget, jadi aman. Nah, karena kita mau nyobain semuanya satu-satu, nggak mungkin kita tuangin kan. Jadi kita ini aja, kita cocol. Oke, ini yang sweet onion yang pertama. Ya. Dia tuh kayak ada teksturnya. Baunya tuh asam-asam kecut gitu sih.
Tapi bukan basi. Oke, kita coba nih, kita cocol. Enak. Dan surprisingly tuh nyambung gitu rasanya. Apa ya, dia tuh bener asam, kayak asam-asam kecut. Tapi manis juga tuh ada gitu, berasa kayak madu-madunya. Kayaknya sih dia onion campur madu deh. Sweetnya tuh dari honey gitu. Enak banget. Dan si rotinya nih menurut aku kayak nggak plain, ada gurihnya gitu. Dan ini tuh steak and cheese parmesan, dia pakai roti namanya tuh parmesan oregano kalau nggak salah ya, parmesan oregano bread. Dan ini tuh menjadi andalan dari si Subway itu. Bukan di Indonesia aja ya, tapi di negara-negara lain si roti ini tuh jadi andalan Subway. Enak. Enak, dagingnya berasa, sayurannya tuh berasa, dan di mulut tuh kayak nggak ada yang dominan gitu, semuanya tuh pukul rata. Jadi kompleks deh, pokoknya lengkap banget. Jadi buat kalian yang suka sayur tapi suka beef juga, ini cocok banget buat kalian. Dan ini tuh yang harganya paling mahal ya. Harganya paling mahal 69.000, kalian akan dapat lengkap. Tapi menurut aku worth. Kenapa? Karena dia tuh dagingnya bukan daging asal-asalan. Daging yang enak, tebal, empuk. Terus dagingnya tuh kayak dua jenis. Jadi ada yang beef cube gini, sama ada yang siham. Jadi lengkap banget, sayurannya juga lengkap. Size-nya juga oke. Jadi kalau kalian membandingkan dengan sandwich yang mungkin standar pada umumnya, itu jelas beda banget. Si Subway ini punya value sendiri. Oke, next. Kita cobain saus yang lain nanti di roti yang lain. Kita tutup, ini yang steak and cheese parmesan, aku kasih rate 9 karena aku suka sayur yang kayak model bombay, terus lettuce dicampur beef tuh enak banget, jadi aku suka banget. Oke, lanjut. Kita ke yang spicy Italian white bread sesuai dengan namanya. Pastinya dia pakai white bread. Oke. Dan kalian tuh kalau misalnya mau ngeliat kandungan gizi dan segala macamnya tuh di website-nya lengkap banget. Jadi kalau yang aduh lagi diet nih, yang kayaknya karbonya dikit mana ya? Atau misalnya yang kayaknya kandungan proteinnya lebih besar tuh mana, itu lengkap banget di websitenya. Setiap menu ada. Nah, ini dia yang spicy Italian white bread. Dia rotinya agak beda ya teman-teman. Tuh kelihatan ya, dia tuh white bread tuh kayak roti sandwich pada umumnya sih. Yang polos gitu tuh ya. Terus dia bentuknya juga kayaknya rada-rada kotak. Cuman ini agak-agak lengket ya say. Mungkin karena abis dipanasin. Nah ya, kayak gini. Tuh. Ini harganya 45.000 basicnya, tapi kalau kalian tambahin topping egg mayo 7.000, jadi sekitar 52.000. Tapi ini tuh udah nggak ada charge service dan udah include sama tax juga teman-teman. Jadi harganya tuh udah pasti gitu ya. Oke, ini adalah spicy Italian white bread dengan topping egg mayo. Kita buka apa aja? Wow, dagingnya tebal banget. Banyak banget sumpah. Ini tuh kalau dihitung slice-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia tuh kayak beef yang di burger tuh apa sih? Slice beef ya. Dia ada 4. Cuman yang aku bingung, kalau misalnya kalian detail liatin warnanya, itu tuh dia kayak beda gitu loh. Yang ini kayak lebih merah atau karena udah efek saus atau apa nggak tahu juga. Tapi kayak ini kayaknya spicy-nya yang bawahnya tuh beef biasa gitu. Terus oke, kita lihat lagi dalamnya ada apa lagi. Sama ya, jadi sayurannya semuanya basic sama, ada paprika, ada tomat, ada lettuce, dan juga mayonnaise. Dan yang tadi tuh, yang kayak jamur tadi. Oke, kita coba tanpa pakai apa-apa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi kayak dominan sayur gitu. Si onionnya nih berasa banget. Dan menurut aku tidak pedas, nggak tahu kenapa ya. Kayak pedasnya nggak berasa aja gitu.
Tapi kita cobain lagi ya. Kita tambahin saus ini nih. Saus yang ini. Kayak mentai itu. Tadi apa? Kayaknya Italian apa gitu. Ini tuh kayak persis banget kayak mentai deh baunya. Italian. Island, iya Island. Pokoknya iya bener-bener. Thousand Island, bener. Thousand Island. Jadi kalian kalau mau ini, namanya tuh Thousand Island. Oke, kita coba pakai ini ya. Susah ya ternyata. Sausnya nggak nambah lagi kan ya, nggak bayar. Sausnya gratis. Enggak, jadi dia satu item udah dapat satu saus. Oh iya benar-benar. Oke, kita coba. Saus ini enak banget, gurih. Terus dia tuh ada rasa asamnya, tapi asamnya dikit banget. Bener-bener kayak saus mentai, tapi nggak enak gitu. Kalau aku tuh biasanya makan mentai agak kurang begitu suka karena mayonesnya tuh berasa banget gitu ya, rada-rada enak. Tapi yang ini enak banget sumpah. Ini enak banget dan kayaknya cocok juga sih sama sandwich. Ini enak banget. Tapi ini menurut aku si spicy Italian ini nggak begitu spicy ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya mau nyobain tapi nggak suka pedas nggak usah khawatir. Karena aku sendiri yang bukan pecinta pedas, bukan pecinta cabe, menurut aku ini tuh nggak pedas sama sekali. Sama sekali, bahkan dia tuh kayak dominan ke gurih aja gitu. Dominan ke gurih aja, tapi dagingnya cukup tebal dan nggak pelit loh. Dan untuk harga 52.000 sangat worth banget. Bener-bener ada 8 slice, gila kapan lagi tuh. Aku penasaran tapi daging yang ini aku mau nyobain daging aja. Ya, apakah dia spicy? Ya ada lah pedes-pedesnya dikit, tapi bukan yang dominan pedes. Maksudnya masih oke banget dimakan. Beefnya tuh enak banget. Menurut aku si Subway ini tuh mereka menjalankan bisnisnya tuh yang dengan serius ya. Maksudnya mereka tuh menjual rotinya, mengandalkan roti yang berbeda-beda ya, rotinya bener-bener enak. Mengandalkan beefnya juga beefnya yang bener-bener enak. Enak banget. Tapi menurut aku ini spicy-nya kurang gitu aja sih. Maksudnya tidak sesuai dengan namanya gitu ya. Kan namanya spicy Italian. Ini enak, bukan gak enak, tapi spicy-nya itu kurang gitu aja. Tapi cocok banget ya ditambahin saus ini. Kayaknya semua sandwich bakal cocok deh, soalnya ini enak banget. Tapi egg mayo-nya tuh apa ya? Oh iya ya, egg mayo tuh bukan telurnya ya. Mayo telur gitu ya. Egg mayo, ya kan? Iya bener-bener, kayaknya egg mayo-nya tuh ini. Ya, jadi bukan telur pakai mayo gitu ya teman-teman. Ternyata egg mayonya itu adalah mayones yang pakai telur. Ya, ini kelihatan sih ada telur-telurnya dikit. Ada telur-telurnya dikit. Cobain deh telurnya. Oh ya benar. Ada telurnya di bawah. Memang Harvest Moon masak. Tuh ya, dia tuh ada telurnya tapi kayak telurnya dikit banget. Kayak telur yang cincang-cincang itu. Oke. Ini enak sih. Tapi menurut aku kayak kurang spicy aja gitu. Maksudnya aku takutnya buat kalian yang suka pedas, yang demen saus sambal, berekspektasinya tuh lebih terhadap si spicy Italian ini. Tapi tidak sepedas itu kok, jadi aman banget. Oke, next. Dia juga bungkusnya sangat proper ya, jadi nggak ngasal, ada 2 lapis. Terus juga dia pakai, ini kertas apa nih namanya? Yang menyerap minyak itulah pokoknya. Kertas HVS bukan dong. Oke lanjut. Kita cobain yang tuna ya. Nih, tuna tuh kayak lebih berat gitu loh. Ini tuna parmesan oregano, jadi rotinya itu sama juga pakai parmesan oregano yang bread. Dan menurut aku buat kalian yang belum nyobain Subway sama sekali, itu kayaknya kalian harus nyobain yang parmesan oregano deh. Soalnya enak banget, tadi aku udah nyobain yang pertama. Itu enak banget dan itu lagi-lagi menjadi menu andalannya mereka. Ini
harganya tuna parmesan itu basicnya 37.500, tapi kalian akan additional breakfast strip lagi 7.000, jadi 44.500. Sudah sama tax, sudah sama service gitu. Jadi harga di website itu belum sama topping ya. Oke. Tuh dia tuh lebih berminyak gitu. Ya, kebalik. Nah. Basah, iya soalnya kan di toast ya. Iya bener, mungkin lepek-lepek gitu kali ya. Nah ini dia nih yang aku bilang rotinya kayak gini ya. Jadi kalau kalian bingung namanya, pokoknya lihat aja kayak gini nih. Dia tuh ada apa nih namanya, Presley gitu lah atasnya nih. Ini enak banget, kayak rotinya aja tuh gurih. Nah ini tuna parmesan. Tuh ya, tunanya tuh lumayan banyak sih. Ya. Dia tuh kayaknya tuna kaleng deh, tuna yang instan gitu. Tuh. Tapi aku perhatiin ya, tadi udah 3 menu nih. Dia tuh meskipun judulnya spicy Italian, judulnya steak and beef, judulnya tuna, dia tuh akan selalu ada si beef yang ini. Akan selalu ada si slice ini. Jadi kayaknya basicnya tuh ada si daging ini baru ditambahin topping sesuai dengan namanya gitu. Ya, isinya juga masih sama, ada paprika hijau. Tomatnya tuh banyak ya, menurut aku tomatnya kayak dia tuh satu menu bisa 3-4 slice. Terus juga ada bombaynya dan ada yang ini nih. Yang ini. Olive. Ya, namanya olive. Oke. Penasaran cobain deh. Rasanya nyentrik. Aneh. Rasanya aneh. Kayak pahit-pahit asem gitu. Udah kita langsung makan ininya aja deh. Kita langsung makan ini aja. Oke, ini tuna kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuman seperti yang aku bilang tadi, ini tuh dia tunanya pakai tuna yang kaleng atau yang instan ya. Jadi bukan fresh tuna gitu. Soalnya beda banget rasanya, aku tahu. Dan juga dia teksturnya tuh gampang hancur gitu. Tunanya tuh bener-bener kayak bubur. Jadi sekali kita nggak usah dikunyah-kunyah gitu, dia udah langsung hancur. Tuna cincang gitu kan, iya yang halus banget. Bukan tuna suwir, kan biasanya kalau dimasak kan tuna suwir. Nah ini tuh tuna, makanya tuna kaleng. Tuna kaleng itu kan biasanya jadi topping gitu kan, yang gampang hancur. Oke, kita cobain pakai mayones ya. Oh gitu. Jadi kita bisa milih sendiri. Lah, tapi kalau misalnya kita udah pilih menu misalnya tuna gitu ya. Gue mau tambah topping lain juga bisa. Oh, cuman additional gitu ya. Ya. Yang mereka rekomendasi itu menu-menu ini berarti ya. Oke. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ya. Gue makan tomatnya. Enak. Tunanya enak, cuman mungkin memang buat yang nggak suka ikan akan skip sih. Soalnya dia berasa banget ikannya tuh, maksudnya ya amis-amis dikitnya tuh ada gitu. Dan ini tuh rasanya kayak mayones biasa, nggak ada beda-bedanya. Aku penasaran cobain yang ini, saus favorit aku, ya. Enak banget serius deh. Sumpah ini enak banget. Thousand Island ini. Ya nggak tahu ya, pokoknya gue kayak ngerasainnya kayak saus mentai deh, mirip banget. Tapi ini enak banget sumpah, kayak pakai apa aja tuh nyambung semua gitu. Dan kita dapat 2 ini. Mayones dikasih kacang? Iya, sama saus. Kacang apa? Kacang biasa. Jadi ini mayones campur kacang sama saus. Oh jago ya dia. Oh iya, ikut MasterChef. Ikut MasterChef ya Allah. Tapi karena aku nggak begitu suka tuna, jadi aku akan lebih prefer yang beef atau chicken sekalian. Tapi ini enak ya. Ini enak, terus
yang aku salut juga mereka tuh konsisten. Udah ada 4 menu, isinya tuh banyaknya sama. Kayak mulai dari sayurannya, detail. Biasanya kan ya kita nggak bisa pungkirin lah ya, apalagi fast food gitu mereka nyediainnya cepet. Kadang-kadang suka asal aja yang penting ada gitu. Tapi ini tuh enggak, mereka semuanya konsisten. Udah 3 menu aku coba, sayurannya tuh semuanya fresh, seger, banyak, tebel, dagingnya juga nggak pelit. Jadi menurut aku dengan harga segitu sangat worth teman-teman. Apalagi buat kalian yang memang suka banget sama sandwich. Dan kalau kalian compare-nya sama sandwich di fast food yang banyak lah ya di Indonesia yang kita bilang cabangnya banyak, menurut aku tuh nggak apple to apple. Karena ini beda banget bisnisnya si Subway ini. Cuma lagi-lagi karena dia fast food, jadi kalian tuh juga harus harus membatasi lah ya, karena berlebihan juga nggak bagus. Nah yang terakhir, last but not least, kita cobain yang roast chicken. Ini tuh basicnya harga 37.500, tambah topping cheese-nya 5.000, tambah egg mayo-nya 7.000. Jadi harganya sekitar berapa tuh ya? Tambah 12 tambah 7, 41.500. Salah, 51.500. Jadi harganya 51.500 ya. Oke, ini tuh pakai wet bread yang 9, dia tuh kalau di dia tuh namanya 9 grain wet gitu. Ya. Jadi beda lagi ya. Kalau tadi dua kan sama tuh, sama-sama parmesan oregano bread, terus ada yang white bread. Nah, ini beda lagi. Ini adalah wet bread. Roast chicken. Ini kayaknya isinya tuh lebih simple gitu ya. Oh, kebalik, Deng. Nah, di mana letak chickennya? Jatuh. Oh, ini ya chicken ya? Oh iya, Deng, ini. Kayak ayamnya tuh. Ayamnya tuh dikasihnya segini, guys. Gede juga. Maksudnya nggak dipotong-potong gitu loh. Kayak bener-bener setebal itu. Terus ini kayak katsu, baru mau ngomong kayak potongan ayam fillet. Ya, tapi dia tebal ya, bukan se-slice gitu, bener-bener tebal banget tuh. Dan ini pure roasted banget karena dia putihnya tuh bersih merata. Nah, ada bombay juga, ada lettuce sama paprika, tomat. Oke, kita coba langsung. Dia tuh kayak lebih simple aja gitu kelihatannya. Oke, kita coba ya. Tomatnya pinggirin dulu biar nggak rasa tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih, tapi ini tuh kayaknya cocok buat vegan deh. Soalnya rasanya tuh plain gitu. Bukan hambar yang nggak ada rasa sama sekali sih, cuman nggak heboh aja gitu di mulut. Iya, tapi maksudnya ini kalau plain ya, nggak kondisi apa-apa. Ini tuh buat kalian yang vegan cocok banget. Soalnya kandungan, cuma mungkin kalau vegan jangan pakai egg mayo kali ya. Karena kan kalau vegan biasanya nggak makan mayonnaise gitu, atau yang lagi diet. Ini tuh kayak ayamnya plain gitu aja, bener-bener roasted chicken dibakar, kayaknya nggak pakai bumbu apa-apa. Kebantu sama si egg mayo ini, kalau nggak rasanya tuh plain. Tapi enak, aku suka. Terus kita cobain pakai saus ini kali ya. Saus sweet onion. Ya. Kayaknya kalau kalian beli langsung atau makan langsung, sausnya akan lebih berasa sih, soalnya kan dia di topping lebih merata ya. Oke, kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Enak, nyambung rasanya. Kalau aku tuh yang penting pertama adalah saus tuh harus nyambung gitu. Kadang-kadang makanan asin gurih pakai saus manis tuh kadang-kadang kan gak nyambung ya, rasanya kayak mecah. Nah ini tuh nyambung, enak banget. Jadi di antara 3 saus ini favorit aku yang pertama pastinya ini ya. Tadi apa namanya? Thousand Island. Yang kedua si sweet onion ini. Ini yang mereka rekomendasi ya. Mungkin ini karena saking favoritnya jadi kita dikasihnya 2 ini. Tuh, 2 sama. Terus ada juga yang mayonnaise. Cuman sayangnya yang aku tahu si Subway ini tuh di Indonesia menunya belum selengkap kayak di negara-negara lain. Biasa lah ya, mungkin ada keterbatasan bahan baku atau mereka tuh menyesuaikan pasar. Tapi kalau kayak di Amerika, di Korea menunya tuh sangat amat beragam dan banyak banget. Tapi ya lumayan lah ya, udah ada di Indonesia aja tuh syukur gitu loh. Kita jadi nggak nonton drakor doang, tapi kita juga bisa ngerasain si Subway ini. Dan dia tuh
bukan hanya jualan sandwich aja, tapi kayak ada salad, ada minuman juga dan makanan-makanan lainnya. Cuman karena kita fokusnya ke si sandwich, jadi kita cobain sandwich ini. Aku pengen cobain sama saus favorit aku. Tapi ini enak loh guys yang roasted chicken ini, cuma karena aku lebih suka beef kali ya. Jadi kayak lebih terngiang-ngiang gitu rasanya. Tapi ini oke banget buat kalian yang suka ayam. Yang aku suka dia tuh sayurannya berasa semua. Jadi kayak onionnya tuh ada rasanya, lettuce-nya ada, tomatnya ada, paprikanya ada gitu. Jadi bukan heboh di topping dagingnya aja. Enak banget nih, aku salut sih sama Subway. Aku sebenarnya sempet jajan-jajan makanan ini cuman worth the hype doang gitu ya, cuman karena lagi rame. Tapi ternyata beneran enak kalau menurut aku ya. Jadi kalian kalau apalagi kalian pecinta sandwich wajib banget coba. Enak banget dan kalian jangan compare dengan sandwich pada umumnya di Indonesia karena menurut aku mereka ini punya versi sendiri lagi, mereka punya keunggulan sendiri lagi. Baik dari rotinya, toppingnya maupun saus. Dan yang jelas mereka itu konsisten ya, aku sebutin dulu kelebihannya ya. Mereka tuh konsisten, maksudnya toppingnya tuh banyak semua, mereka rata. Terus rasanya tuh juga balance gitu, jadi nggak dominan ke beef atau dominan ke sayuran aja, tapi balance. Terus juga mereka punya menawarkan roti yang berbeda-beda dan menurut aku itu yang bikin enak. Dan aku paling favorit adalah yang parmesan oregano bread. Jadi kalau kalian mau coba, itu juga katanya paling rekomendasi. Jadi kalian coba dulu aja itu yang pertama yang paling rekomendasi. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa cek websitenya atau tanya aja langsung sama orangnya. Kira-kira yang favorit yang mana, sausnya, topping yang mana, rotinya yang mana. Karena kayak yang tadi teman aku bilang, dia tuh kelebihannya kita bisa milih topping sendiri. Gitu teman-teman. Jadi overall aku kasih rate 9 untuk ukuran sandwich dan dengan harga yang segini lah ya, menurut aku di tengah-tengah gitu, nggak terlalu mahal tapi nggak murah juga menurut aku. At least dia worth it dengan apa yang kita dapat gitu. Jadi mulai dari beefnya, rotinya semuanya enak pol. Oke teman-teman, jadi mungkin itu yang bisa aku review soal Subway ya di Indonesia ini, apalagi dia juga baru-baru ini trending. Mudah-mudahan bisa membantu kalian kurang lebih menggambarkan kira-kira gini loh kalau kita makan Subway. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan visit website-nya atau ke cabang terdekat di rumah kalian. Oke, itu juga sekaligus menutupi perjumpaan kita hari ini. Aku Putri Andriana pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang terus menyaksikan Try It dan jangan lupa terus nonton Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah teman-teman.